Pernah nggak lo ngerasain momen paling sakral dalam hidup anak muda? Nerima gaji pertama. Itu rasanya kayak baru naik level jadi manusia. Duitnya masih kecil, tapi gengsinya gede. Dan biasanya gaji pertama tuh punya kutukan yang sama. Entah langsung habis buat traktir temen, buat beliin sesuatu yang sebenarnya nggak lo butuhin, atau lebih parah lagi, bahkan nggak tahu duitnya kemana. Gaji pertama itu kayak air hujan yang jatuh ke pasir. Hilang gitu aja. Pertanyaan pentingnya, gimana caranya supaya gaji pertama lu nggak cuma jadi kenangan, tapi juga jadi fondasi buat masa depan lu? Gini, gaji pertama tuh spesial banget. Kenapa? Karena dari situ lo bakal bikin kebiasaan financial pertama. Dan kebiasaan itu, percaya atau enggak, bisa ke bawah sampai puluhan tahun ke depan. Contoh, kalau gaji pertama lo langsung dipakai foya-foya, kemungkinan besar kedepannya lo bakal terus punya mindset kerja, gajian, habis, nunggu gajian lagi. Tapi kalau gaji pertama lo udah lo atur dengan baik, itu bisa jadi blueprint hidup finansial lo ke depan. Fenomenanya, banyak anak muda sekarang kerja keras, gaji lumayan, tapi masih ngerasa, kok gue gak pernah punya tabungan ya? Padahal bukan soal gede atau kecilnya gaji, tapi gimana cara ngaturnya? Jadi yuk, kita bahas bareng. Strategi simple tapi impactful buat ngatur gaji pertama lo. Poin 1. Pisahin buat diri lo, jangan semuanya buat orang lain. Banyak orang langsung korban di gaji pertama. Semua duitnya habis buat traktir keluarga, temen, pacar. Itu nggak salah, tapi ingat, lo juga perlu ngehargain diri lo sendiri. Contoh, lo dapat gaji pertama 3 juta. Jangan langsung habis buat traktir 10 orang. Sisihin 10-20% buat sesuatu yang bikin lo seneng. Mungkin beli sepatu impian, makan enak sendirian, atau nabung buat barang kecil yang lo pengen. Kalau lo nggak belajar ngehargain diri lo dari awal, nanti lo bakal terus ngabisin buat orang lain dan lupa sama kebutuhan lo. Poin 2. Traktir boleh, tapi jangan pamer. Tradisi traktir itu wajar banget di Indonesia. Tapi ingat, lo nggak lagi ikut kontes siapa paling royal. Contoh, banyak anak muda yang gaji pertama habis cuma buat traktir circle temen nongkrongan. Besoknya, pas butuh bayar kosan malah bingung. Traktir keluarga inti atau orang yang paling support lo itu jauh lebih meaningful daripada sekedar traktir geng tongkrongan. Fakta menarik, menurut survei kecil dari beberapa komunitas finansial, lebih dari 70% anak muda ngabisin gaji pertama buat traktir dan sebagian besar nyesel setelahnya. Poin 3. Punya rekening hantu alias tabungan tak terlihat. Tips klasik tapi ampuh. Bikin rekening terpisah buat nabung. Contoh, lo bisa auto debit 10-20% gaji ke rekening lain. Misalnya gaji 3 juta, 300.000 langsung masuk rekening tabungan darurat. Jangan dikasih ATM, jangan dikasih akses mobile banking. Jadi lo benar-benar lupa sama duit itu. Psikolog bilang, otak kita gampang tergoda sama sesuatu yang kelihatan. Jadi kalau duit tabungan lu masih nongkrong di rekening utama, besar kemungkinan lu bakal pakai juga. Poin 4. Bayar diri lo dulu baru orang lain. Mindset ini penting. Gaji bukan cuma buat bayar kebutuhan, tapi juga buat ngebayar masa depan lu. Contoh, lo begitu gajian, jangan langsung kepikiran bayar cicilan, makan, hiburan. Sisihin dulu minimal 10-30% buat nabung atau investasi. Baru sisanya lu atur buat kebutuhan sehari-hari. Analogi simple. Kalau lu naik pesawat, pramugari selalu bilang, pakai masker oksigen lo dulu sebelum nolong orang lain. Sama, kalau finansial lo sendiri belum aman, lu nggak akan bisa bantu orang lain secara sehat. Poin 5. Jangan balas dendam finansial. Setelah lama jadi anak kuliahan atau pengangguran, dapat gaji pertama tuh kadang bikin lo pengen balas dendam. Semua wishlist mau lo beli sekaligus. Contoh, dulu gue ngiler lihat HP terbaru, sekarang gue bisa beli. Dulu gue iri lihat teman pakai sneakers mahal, beli. Akhirnya gaji pertama langsung habis, tanpa sisa. Fakta menarik, menurut survei kecil dari beberapa komunitas finansial, fenomena ini disebut compensatory spending. Otak kita pengen kompensasi semua hal yang dulu nggak bisa kita punya. Padahal ujung-ujungnya malah nyesel karena duit habis sekejap. Poin 6. Investasi kecil tapi konsisten lebih penting daripada sekali gede. Banyak orang mikir, gaji gue kecil buat apa investasi. Padahal justru karena kecil, lo harus mulai dari sedini mungkin. Contoh, lo sisihin 200.000 tiap bulan buat reksadana pasar uang atau nabung emas. Emang kelihatannya kecil, tapi kalau konsisten 5-10 tahun ke depan, hasilnya bisa jauh lebih gede daripada nunggu gaji lo naik.
Albert Einstein pernah bilang, compound interest itu keajaiban dunia ke-8. Jadi jangan remehin investasi kecil. Poin 7, catat walaupun males. Budgeting itu boring, gue tahu. Tapi kalau lu nggak pernah nyatet, lu nggak akan tahu bocornya di mana. Contoh relatable. Lu ngerasa udah hemat, tapi tiba-tiba gaji tinggal 100 ribu di minggu ketiga. Pas dicek, ternyata bocornya cuma di ngopi-ngopi cantik tiap hari. 30 ribu kali 20 hari sama dengan 600 ribu. Lumayan kan? Solusi simple. Pakai aplikasi gratis atau bahkan catat manual di notes HP. Nggak perlu detail banget, cukup kategori makan, transport, hiburan, tabungan. Gaji pertama tuh bukan soal nominal. Bukan juga soal siapa yang lo traktir. Gaji pertama adalah pesan simbolis dari hidup. Mulai sekarang, lo punya tanggung jawab atas diri lo sendiri. Kalau lo bisa ngatur gaji pertama dengan bijak, itu kayak lo lagi nandain bab baru hidup lo. Bukan lagi anak yang selalu minta, tapi dewasa yang bisa ngatur. Jadi, recap cepat ya. Hargain diri lo dulu, traktir boleh tapi seperlunya, punya rekening hantu alias tabungan tersembunyi, bayar diri lo dulu baru orang lain, jangan balas dendam finansial, mulai investasi kecil, catat pengeluaran walaupun malas. Ingat, bukan gaji besar yang bikin lo kaya, tapi kebiasaan kecil yang konsisten. Kalau lo bisa mulai dari gaji pertama, percaya deh, ke depan hidup lo bakal jauh lebih ringan. Dan terakhir, gue pengen lo ingat kalimat ini. Gaji pertama itu cuma permulaan, tapi cara lo ngaturnya bisa jadi penentu cerita hidup lo. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe biar lo nggak ketinggalan insight lainnya. Dan share juga ke temen lo yang baru mau masuk dunia kerja, biar gaji pertama mereka nggak cuma numpang lewat.